Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk majelis ilmu, melanjutkan pembahasan kita di kitab Fiqh Sunnah. Insyaallah pada malam hari ini, maghrib kali ini membahas tentang al-ghusl, mandi. Kita masih bab taharah. Pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan mandi. Mandi maksudnya mandi wajib. Mandi wajib nanti juga terkait dengan mandi ada yang sunnah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Al-ghusl, mandi, coba ya. Apa makna mandi itu? Mandi itu maknanya adalah ta'mimul badan bil ma'i. Ya. Semua badan kita guyuri dengan air, semua bagian. Takmim itu artinya semua bagiannya kena. Takmim ya, semuanya kena. Dan hukumnya itu ya disyariatkan, masyru'. Hukumnya wajib. Disyariatkan, dalilnya ya, wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, kalau kalian dalam kondisi junub maka mandilah. Fatahharu di situ mandi, mandi ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 222 juga dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau kalian bertanya tentang haid, kul huwa adam, ya, kadi adalah ada, ya, penyakit. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah para wanita fil mahid, ketika sedang haid. Wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekati mereka hatta yatahurna, sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, di sini mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datanglah dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka orang yang bersuci. Pembahasan pertama kita itu Pak Bu ya adalah mujibatu al-ghusl. Apa saja yang menyebabkan mandi wajib? Apa saja yang menyebabkan mandi wajib? Yang pertama adalah, ini pembahasannya agak sensitif ya Pak, ini pembahasannya. Pertama, khurujul mani bisyahwatin minan naumi awil yaqidah min zakarin aw unsa. Keluarnya al-mani dengan syahwat ketika tidur atau sadar, dari laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jadi keluarnya al-mani, ya, mani itu dengan syahwat ketika tidur atau bangun, dari laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pendapat mayoritas para ahli fikih. Mayoritas ahli fikih. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pertama riwayat hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i. Ya, riwayat Muslim ya. Air itu berasal dari air.
Maksudnya air dari air itu gimana Pak? Ya, maksudnya mandi itu ya karena keluarnya ya air mani itu, ya gitu ya. Itu maksudnya gitu. Air itu dari air itu karena air itu ya itu maksudnya. Air itu ya mandi itu ya karena ada yang keluar. Itu riwayat Muslim. Kemudian hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, suatu hari Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Allah itu enggak malu dari yang benar. Ya, enggak malu dari kebenaran. Kemudian fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat, apakah perempuan itu juga mandi kalau bermimpi? Kata Rasulullah, "Na'am, iya idza ra'at al-ma'." Iya kalau melihat air. Kalau keluar airnya. Ya, kalau keluar air. Itu juga masuk di situ, diriwayatkan oleh Syaikhain Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Jadi perempuan juga. Jadi laki-laki ya kalau mimpi ya kelihatan, kemudian keluar maninya itu ya maka dia wajib mandi. Perempuan juga sama. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Ummu Sulaim tadi, ya kalau perempuan bermimpi kemudian melihat air, apakah dia mandi? Kata Rasulullah, ya mandi, ya mandi juga. Kemudian ada beberapa bentuk yang perlu kita perhatikan di sini, Pak ya. Ada beberapa bentuk masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, idza kharajal maniyu min ghairi syahwatin, kalau seandainya air itu Pak ya, air ya, saya sebut itu aja ya Pak ya, karena agama itu kata orang, kalau orang kampung saya sebutnya agama itu pakai sarung ya, adat itu pakai sarung, tapi kalau agama itu telanjang katanya ya, kelihatan dibuka-buka gitu ya. Nah, tapi kalau adatnya dipelihara gitu ya, masih malu-malu ngomongin. Kayaknya bahasanya agak ini ya, bahasa fikihnya kelihatan sekali. Jadi kalau seandainya keluar air mani tanpa syahwat tapi karena penyakit au burdin, dingin, fala yajibun ghusl, maka enggak wajib mandi ya. Kalau karena penyakit atau dingin ya, dinginnya tanpa keluar tanpa syahwat di situ. Ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepadanya, idza fadakhtal ma'a ya, kalau keluar air dengan kencang, atau mengeluarkan air dengan kencang, dengan deras, artinya ada tekanan cepat di situ ya karena syahwat, faghtasil, maka mandilah. Karena ada syahwat karena cepat, maka keluarnya ada cepat keluar. Kemudian ada riwayat dari Mujahid. Mujahid ini kan muridnya Ibnu Abbas. Bainama nahnu, katanya ketika kami para muridnya Ibnu Abbas berada berhalakoh di masjid, ya kayak kita berhalakoh di masjid. Di situ ada Tawus, di situ ada Sa'id bin Jubair, itu kalangan tabi'in semua ya Pak ya, Ikrimah. Kemudian Ibnu Abbas sedang sholat. Jadi di situ ada ini ulamanya tabiin semua, ini Tawus, Sa'id bin Jubair, kemudian ada Ikrimah. Ibnu Abbas sedang sholat. Iz waqafa alaina rajulun. Kemudian seorang laki-laki lagi bermajlis kayak gitu Pak, datang laki-laki, seorang laki-laki. Ya. Laki-laki tadi bertanya, hal min muftin. Ini ada yang bisa fatwa enggak gitu? Bisa tempat bertanya. Karena Ibnu Abbas lagi sholat, ya itu para murid-muridnya Ibnu Abbas mengatakan, Isal, tanya aja apa yang pengen kamu tanya gitu. Sini kan ulama semua kira-kira gitu ya. Murid-muridnya kan ulama semua. Tapi seniornya tetap gurunya Ibnu Abbas di Mekah Pak, Ibnu Abbas kan di Mekah. Ini katanya, ini kullama bultu, setiap kayak saya pipis katanya. Setiap saya pipis, kata laki-laki tadi, tabi'ahul ma'ud dafiq, diikuti oleh air yang kencang, air yang memancar dengan kencang. Jadi setiap kali pipis katanya
keluar air yang kencang. Kata laki-laki tadi, qulna, kami bertanya, alladzi yakunu minhul walad, itu yang dari situ lahir anak. Kata para sahabat, dia menjawab iya. Maka kami menjawab, kata siapa? Murid-murid Ibnu Abbas tadi, alaikal ghusl, kamu harus mandi. Kamu harus mandi. Ketika dia berpaling, fawallar rajul wa huwa yati, laki-laki tadi berpaling, dia dapat jawaban, kira-kira dia mendapat jawaban, dia mau pulang. Kemudian di sisi lain Ibnu Abbas, wa ajjala Ibnu Abbas fi sholati, Ibnu Abbas cepat-cepat salatnya, disegerakan salatnya, karena jawabannya ada masalah di jawaban itu. Ya, ada masalah di jawaban. Cepat salatnya Ibnu Abbas. Kemudian berkata kepada Ikrimah, ya, alaika birrajul, ya, kau itu harus nyusul. Laki-laki tadi harus kamu susul lagi gitu. Jawabannya salah masalahnya. Ya, jawabannya enggak tepat. Wa aqbala alaina, ya. Kemudian faqala ara'aitum ma aftaitum bihi hadzal rajul an kita, ya, kemudian beliau ngadap ke kami. Ibnu Abbas selesai salat menyuruh Ikrimah suruh manggil, ngadap pada murid-muridnya tadi, Tawus, Sa'id bin Jubair. Kemudian beliau bertanya, ara'aitum, ya, ma aftaitum bihi hadzal rajul, bagaimana, apakah pandangan kalian yang kalian fatwakan kepada laki-laki tadi, an kitabillah, dari kitab Allah, itu dari kitab Allah yang kalian fatwakan atau tidak? Mereka menjawab enggak ya wahai Ibnu Abbas gitu. Kemudian ditanya lagi, dari Rasulullah, itu fatwa Rasulullah bukan apa enggak gitu. Dia jawabnya enggak juga. Mereka menjawab juga tidak. Para sahabat Rasulullah, mereka juga jawab enggak, bukan sahabat Rasulullah. Dari pamannya juga enggak. Kemudian mereka mengatakan anro'ina, dari itu pendapat kami. Ya. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, ya, faqihun wahidun, satu orang ahli fikih, asyaddu ala syaitani, lebih susah dihadapi oleh setan, min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Satu orang ahli fikih itu lebih susah dihadapi oleh setan dari 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah ya Pak, masih gampang disesat sama setan. Ya, kalau satu ahli fikih enggak. Kemudian datanglah laki-laki tadi menghadap ke Ibnu Abbas. Kemudian ditanya sama Ibnu Abbas, ara'aita idza kana dzalika minka atajidu syahwatan fi kubulika. Itu kalau beras air itu kalau keluar dari engkau pipis, terus keluar lagi air itu, air yang keluar darinya anak itu, ya, al-walad gitu ya. Itu apa namanya? Ada syahwat enggak di kubulmu? Kubul apa ya? Kubul dan dubur ya, kubulnya. Kemudian dia menjawab, la, tidak. Tidak ada syahwat sama sekali. Jadi keluar pipis, keluar kencang tapi gitu. Keluarnya kan kencang. Kemudian ditanya lagi sama Ibnu Abbas, fahal tajidu khadran fi jasadika? Setelah keluar itu badanmu capek enggak gitu. Tanya Ibnu Abbas. Dijawab sama laki-laki tadi, enggak juga. Ya biasa saja. Kata Ibnu Abbas, innama hadihi abridatun. Nah, itu berarti karena dingin saja. Itu karena dingin semata. Ya, yajzika min hal wudu, cukup bagimu dari itu berwudu. Ya. Jadi kalau karena sakit atau karena dingin, ya benar dingin ya, nggak ada syahwat di situ, ya nggak ada syahwat pun, ya, berarti itu nggak ada kewajiban mandi. Ya, nggak ada kewajiban mandi. Kalau syahwat baru, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, idzah talama, kalau seseorang mandi walam yajid maniyan, nggak menghadapi, kemudian bermimpi tapi nggak mendapati setelah itu mani, maka fala wusla alaihi, nggak ada kewajiban mandi. Mimpi, rasanya saya yakin mimpi Pak, tapi ketika pas bangun nggak ada sama sekali, berarti nggak ada kewajiban mandi. Dikatakan oleh Ibnu Munzir, ya, ini adalah ijma para ulama, ya, man ahfaz anhu min ahli ilm, ya, yang saya kenal dari ahli ilmu, ya.
Berdasarkan juga hadis Ummu Sulaim tadi ketika ditanya dia bertanya kepada Rasulullah, ketika dia bertanya kepada Rasulullah apakah perempuan itu mandi kalau bermimpi, kata Rasulullah jawabkan tadi, iya kalau melihat air, idza ra'at alma. Arti kan situ melihat. Jadi kalau dilihat berarti mandi, kalau enggak ya berarti enggak gitu ya. Ini itu menunjukkan bahwasanya dia mimpi yang tidak mengeluarkan sama sekali walaupun dia merasa gitu ya, walaupun dia merasa. Tapi kalau seandainya pas bangun nggak kelihatan, terus pas duduk atau berdiri Pak ya, keluar berarti mandi gitu. Jadi bangun nggak kelihatan, berdiri keluar dia berarti mandi gitu. Tapi kalau nggak juga keluar berarti ya nggak apa-apa, berarti cuman mimpi yang kita merasa mimpi saja, ternyata enggak mimpi, ini enggak keluar sama sekali. Gitu. Intinya kalau ada yang keluar berarti yang kedua. Yang ketiga, idzan tabaha minan naumi, kalau seandainya ia bangun tidur, fawajada balalan, kemudian dia mendapati basah, kemudian enggak ingat mimpinya apa, mimpinya enggak ingat apa-apa Pak ya. Fa in tayaqqana annahu mani, dia bangun basah tapi nggak ingat mimpinya apa, nggak ingat mimpinya apa. Kalau seandainya dia yakin mani itu adalah mani ya, maka dia wajib mandi, yakin gitu ya. Karena zahirnya keluarnya karena di mimpi tapi dia lupa gitu. Mimpi karena lupa. Jadi yang kalau keluar tuh yakin itu adalah mani maka wajib mandi. Ya. Karena bisa jadi itu adalah mimpi tapi dia lupa. Tapi kalau seandainya dia ragu-ragu ini mani atau tidak gitu, bangun, kalau yakin jelas harus mandi. Tapi kalau enggak ragu-ragu misalnya, ya ragu-ragu ini benar atau enggak ya, gitu ya. Dia enggak merasa mimpi tapi kok basah gitu. Diperhatikan ini antara air mani apa enggak sih gitu, kira-kira gitu ya. Maka fa'alaihi al-ghuslu ihtiyatan, maka dia mandi sebagai bentuk kehati-hatian daripada nanti was-was panjang hari Pak Bu ya. Maka dia mandi ketika itu untuk menghilangkan was-was itu. Tapi kalau pendapat Mujahid dan Qatadah nggak mandi, ya nggak usah. Kalau masih ragu-ragu nggak usah katanya. Kata Mujahid dan Qatadah sampai yakin, karena hukum asal pada dirinya adalah suci ya, maka nggak hilang dengan ragu-ragu kan gitu. Al yakin la yazulu bisyak, yakin nggak boleh hilang dengan ragu-ragu. Itu ada dua pendapat di situ Pak ya. Pendapat pertama kalau ragu-ragu ya mendingan mandi sebagai bentuk hati-hatian. Yang kedua pendapatnya Mujahid dan Qatadah nggak usah mandi ya. Karena hukum asalnya dia suci itu nggak bisa hilang dengan ragu-ragu. Itu yang ketiga. Keempat ya, ahassa binti qalil mani inda syahwati ya, dia ya, merasa ada yang keluar ketika syahwat itu. Ketika syahwat ada rasa yang keluar, kemudian dia melihat ternyata nggak ada yang keluar, maka nggak ada kewajiban. Karena yang menjadi inti di sini adalah melihat itu sendiri ya. Kecuali kalau dia jalan keluar baru ya. Kalau enggak ya enggak. Kemudian Pak, berikutnya adalah iro'a fi saubihi maniyan, dia melihat di bajunya ada mani. La ya'lam waqta husulihi, dia enggak tahu kapan keluarnya. Jadi pas dia misalnya dia melihat kayaknya ini bekas apa namanya air itu, bekas air misalnya. Dia enggak tahu kapan keluarnya. Ya. Dan dia sudah sholat. Ya, dan dia sudah sholat. Maka yalzamuhu i'adatus shalah min akhiri naumatin lahu, maka lazim baginya untuk mengulang sholat dari tidur terakhirnya kapan. Misalnya saya Pak, pas zuhur misalnya, atau misalnya pas asar lah gitu ya, saya melihat apa namanya mani di baju celana saya misalnya, saya lihat itu ya, saya nggak lupa kapan ininya, maka dihitung ketika itu, maka dia harus mengulang sholatnya terakhir tidurnya kapan. Kalau terakhir tidurnya misalnya ya subuh itu ya berarti dia ulang dari situ. Yang ngulang sholat dari situ, di kodonya semua itu ya gitu.
illa an yara ma yadullu ala annahu qablah, kecuali dia ada keyakinan di situ, ada bukti bahwasanya itu keluar sebelum itu, ya. Maka yang jadi pandangan itu tidur terakhirnya kapan, gitu Pak ya. Nah, itu menjadi beberapa pandangan terkait dengan keluarnya mani. Itu yang pertama. Jadi menyebabkan wajib pertama mani itu adalah keluarnya mani dengan syahwat. Yang kedua, ya Pak ya, yang menyebabkan mujibatul ghusl, wajibnya mandi adalah iltiqaul khitanain. Nah, ini mungkin pembahasannya agak ini ya Pak ya. Bu ya, mohon maaf kalau bahasa saya kurang ini ya. Bukan. Nah, ya, karena pembahasannya lagi itu. Jadi iltiqaul khitanain yang bertemunya ya. Sayanya enggak enak. Jadi iltiqaul khitanain itu artinya bertemunya dua khitan laki-laki dan perempuan, Pak ya. Walaupun tidak terjadi inzal, jadi nggak keluar sama sekali maninya itu. Tapi kalau terjadi iltiqaul khitanain, maka wajib mandi. Bertemu di situ maksudnya apa? Bertemu di situ kalau dalam bahasa hadis itu Pak, seperti sumur air ember masuk ke dalam sumur, tapi nggak keluar sama sekali mani, itu tetap wajib mandi, gitu. Jadi iltiqo itu bukan sekedar ketemu gitu, bukan. Seperti ember masuk ke dalam sumur, dalam bahasa hadis kan begitu. Ember masuk ke dalam sumur, maka sudah wajib mandi ketika itu. Gitu Pak ya. Itu menjadi dasarnya itu Pak, in kuntum junubam fatahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Kenapa? Karena kata Imam Al-Syafi'i bahwasanya kata-kata junub itu Pak dimutlakkan untuk hubungan suami istri, walaupun tidak sampai ada inzal tadi keluarnya air itu. Jadi hubungan saja, walaupun nggak ada inzal, itu sudah dianggap sebagai junub. Ya, karena kalau ada dua orang berzina, berzina, ketika cuman melakukan seperti ember masuk ke dalam sumur, walaupun nggak inzal, itu sudah dikena hudud itu, ya, kena hukum hudud, walaupun nggak ada inzal. Jadi inzal itu nggak ini, jadi dia itu junub dengan sendirinya, gitu. Itu menjadi dalilnya Imam Syafi'i. Kemudian berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'," kalau duduk bertemu kedua tangan dengan kedua tangan, kedua kaki dengan kedua kaki, summa jahadaha, kemudian ada hubungan suami istri, faqad wajibal ghusl, wajib mandi, baik keluar atau tidak. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Kemudian suatu hari Abu Musa Al-Asy'ari juga bertanya kepada Aisyah. Apa kata Abu Musa? Inni uridu an as'alaka an syai'in ana astahyi minka. Kata Abu Musa, saya ingin bertanya kepadamu sesuatu yang saya malu bertanya sebenarnya. Bahasanya memang karena vulgar Pak ya. Agak malu. Abu Musa saja bertanya kepada Aisyah agak malu. Apa kata Abu Musa? Sal, kata Aisyah, sal wala tastahi fa inna ma ana ummuka. Tanyalah, enggak usah malu, karena saya ini adalah ibumu. Kan istri Rasulullah Ummul Mukminin. Jadi tanya saja, kata Aisyah, enggak usah malu. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari bertanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan tidak keluar. Maka kata Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza asabal khitan," kalau bertemu khitan maka sudah wajib ghusl, wajib mandi. Jadi real ya Pak ya. Maaf ya bahasanya itu seperti ember masuk ke dalam sumur itu maksudnya di situ. Walaupun nggak ada inzal, nggak ada yang keluar gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi seperti ember masuk ke dalam sumur itu, ya berarti wajib mandi. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang, penyebab wajibnya mandi adalah inqita'ul haidhi wan nifas. Ini ibu-ibu ya Pak ya. Terputusnya haid dan nifas.
Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna." Jangan kalian mendekati mereka, para istri kalian, sampai mereka bersuci. Sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakum. Kemudian riwayat sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, apa kata beliau? Da'is shalah, tinggalkan salat, qadrul ayyam, sehitungan hari, seukuran hari, kunti tahidina fiha, yang engkau di situ haid, ya. Summa tasili wa shalli, kemudian mandilah dan salat. Mandilah, tinggalkan salat sebanyak hari yang engkau haid, kata Rasulullah kepada Fatimah Abu Hubaysh. Kemudian mandi baru sholat, itu dalilnya. Mandi baru sholat, ya. Nah, ya. Wa in kana waridan fil haid, ya, walaupun itu adalah waridan fil haid illa anna nifas kal haid bi ijma' sahabah. Dalilnya itu dalil haid, ya, Bu, ya. Tapi nifas dikaitkan dengan haid itu. Jadi dikiaskan di situ. Dalil yang khusus nifas itu ya enggak ada. Yang ada haid tersebut. Fa in waladat walam taraddam, kalau seandainya ia melahirkan, perempuan itu melahirkan kemudian enggak mendapati darah, maka ada beberapa pendapat. Pertama, mandi, tetap mandi. Yang kedua, tidak mandi sama sekali kalau seandainya perempuan habis melahirkan enggak melihat darah. Ada memang perbedaan di situ. Karena dalil yang terkait nifas itu dikiaskan ke haid tadi, enggak ada dalil secara khusus mereka di situ. Ya. Ketiga, keempat adalah al-maut, mati, meninggal, Pak, ya. Kalau meninggal ini nggak mandi sendiri lagi, tapi dimandikan ini, Pak, ya. Jadi iza matal muslim, kalau seorang muslim meninggal, wajaba taghsiluhu, maka wajib dimandikan. Ini ijma' ini, Pak. Insyaallah di bagian selanjutnya akan kita bahas khusus masalah kematian memandikan jenazah. Tapi jenazah wajib dimandikan. Ya, hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang memandikan, ya dosa semua nanti. Ya, kecuali ada beberapa jenazah yang dikecualikan. Nanti akan kita bahas secara khusus di bagiannya. Kemudian yang kelima yang menyebabkan wajibnya mandi itu adalah al-kafiru idza aslam, orang kafir kalau masuk Islam. Pak, ya, Bu, ya. Orang kafir masuk Islam, yaitu mandinya mandi wajib. Jadi idza aslamal kafiru, kalau seandainya orang kafir itu masuk Islam, yajibu alaihi ghusl, dia wajib mandi, ya, wajib mandi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Sumama al-Hanafi al-Hanafi ditawan, ya. Kemudian Nabi mendatanginya dan mengatakan, "Ma indaka ya Sumamah, apa yang kau miliki wahai Sumamah?" Dia mengatakan Sumamah tadi, "In taktul zadamin." Kalau kamu akan membunuh, ya kau akan membunuh orang yang ya memiliki darah, gitu. Wa im tamnun ala syakirin, kalau engkau membebaskan, engkau akan membebaskan atau memberi kepada orang yang bersyukur. Wa in turidil mala, kalau engkau menginginkan harta, nu'tika minhu ma syi'ta, ya, kami akan ngasih berapapun yang kau inginkan. Kalau para sahabat Nabi pengennya fidah, ya, pengennya tebusan, ya. Mereka mengatakan manas nak bikot lihada, apa yang bisa kita buat kalau membunuh orang ini, kira-kira gitu. Kemudian wamarra alaihi Rasulullah, kemudian Rasulullah menghampirinya dan dia pun masuk Islam ketika itu, ya. Fahallahu wa ba'asa ilaihi ila haiti Abi Thalhah, kemudian Nabi mengutusnya, membiarkannya pergi ke kebunnya Abi Thalhah. Haid di sini artinya adalah kebun, ya, bustan. Ya, kemudian memerintahkannya untuk mandi. Kemudian dia mandi, kemudian sholat 2 rakaat. Nabi mengatakan setelah itu, laqad hasuna islamu akhikum, ya, sudah bagus Islamnya saudara kalian, ya, Pak, ya. Itu yang menyebabkan wajibnya mandi. Sekarang kita lihat apa yang haram bagi orang yang junub, ya.
Orang yang junub yang pertama kali pernah kita bahas juga sebelumnya sholat dan tawaf, karena tawaf posisinya sama dengan sholat. Hanya saja kita boleh berbicara ketika tawaf, tapi hukumnya sama di situ. Ya, 1, 2 sholat dan tawaf. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang junub adalah mashul mushaf wa hamluhu. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf itu nggak boleh bagi orang yang junub. Wa hurmatuha muttafaqun alaihi bainal a'immah. Ya. Keharamannya itu disepakati Pak Ibu ya oleh para imam. Walam yukhalif bidzalika ahadun minas sahabah. Enggak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi hal itu. Ya. Yang membolehkan di situ ada yang membolehkan di sini cuma Daud dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya, lil junub mashal mushafi wa hamdi. Bagi mazhab Zahir, Al-Zahir itu yang lebih tekstual, mereka mengatakan ya kalau orang yang junub ya boleh bawa mushaf dan membawa menyentuhnya. Tapi jumhur ulama nggak membolehkan, ya nggak membolehkan. Dasarnya mazhab Zahiri, Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm Al-Andalusi membolehkan itu karena Rasulullah itu pernah menulis surat kepada Heraklius. Di situ kan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim sampai firman Allah Ta'ala yang dalam surat Ali Imran ayat 64 itu, qul ya ahlal kitabi ta'alau. Kan nanti ada ayat Al-Qur'annya kata Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya. Berarti kalau ada ayat Al-Qur'annya di situ, ya seharusnya sejak awal Rasulullah tahu bahwasanya ini surat ini akan dikirimkan kepada Heraklius, orang yang tidak muslim, ya, tidak muslim. Kan bagi Ibnu Hazm Al-Andalusi najisnya orang musyrikin itu kan najis hakiki, ya. Innamal musyrikuna najis itu. Ya. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Bagi dalam mazhab Zahiri itu najisnya, kalau kita memaknai kemarin yang najis itu akidahnya. Tapi dalam mazhab Zahiri yang najis itu najis hakiki badan mereka itu bagi mereka dalam mazhab Zahiri. Zahiri ini sering pendapatnya agak keluar dari teks karena sering terlalu tekstual. Ya, sering kali pendapatnya nyeleneh, agak nyeleneh gitu. Beberapa, enggak semuanya. Karena mereka enggak menolak kias mereka. Contoh pendapatnya misalnya seseorang pipis di air yang menggenang itu kan menyebabkan air bernajis ya Pak ya. Air bernajis. Jadi kalau orang Zahiri kalau pipisnya nggak langsung ke situ di luar ke situ di luar kolam, tapi air ngalir ke situ ya nggak apa-apa. Berarti nggak najis airnya. Kita Zahiri kayak gitu nggak apa-apa mereka. Kemudian apalagi banyak pendapat Zahiri itu yang agak ini. Makanya kata dia pendapatnya di situ ya berarti ketika menulis itu kan Heraklius nggak muslim, berarti dibolehkan Nabi. Tadi jawab sama jumhur ulama. Jawaban jumhur ulama apa? Ya itu kan lagi salah, surat gitu. Jawabannya itu kan surat bukan mushaf. Bedakan surat dengan mushaf, Pak ya. Bedakan surat dengan mushaf. Tidak ada masalah kalau seandainya orang yang junub itu menyentuh sesuatu yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an seperti surat, kitab tafsir, kitab fikih, itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu mushaf. Mushaf itu apa yang kita pegang baca itu, ya. Yang diantara dua mushaf itu, yang kita kenal sebagai mushaf. Kalau cuma kitab fikih itu tidak dianggap sebagai mushaf. Surat itu nggak dianggap sebagai mushaf. Itu ya Pak, itu dalilnya. Jadi jumhur ulama mengatakan ya nggak menyentuh mushaf untuk perempuan yang junub, laki-laki yang junub, perempuan yang lagi haid juga ya, itu tidak. Ya, sepakat para ulama. Kecuali nanti kita memakai alas, itu lain cerita lagi. Tapi langsung tidak. Membaca ini dia Pak, pembahasannya. Nih yang keempat adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini akan agak ini panjang pembahasan kita ini. Ya. Jadi ini jumhur ulama mengatakan memang diharamkan yuharram 'alal junubi an yaqra' syai'an minal Qur'an indal jumhur. Jadi bukan menyentuh saja, menurut jumhur ulama membaca pun nggak boleh bagi orang yang sedang junub itu. Coba ya.
berdasarkan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjibuhu anil Qur'ani syai'un laisal janabah, ya. Tidak ada yang menghalanginya dari Al-Qur'an kecuali junub. Artinya ketika Rasulullah junub itu enggak baca Al-Qur'an, kira-kira gitu. Tidak ada yang menghalangi Rasulullah dari Al-Qur'an itu kecuali junub. Itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, disahihkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz dalam Fathul Bari, sebagian mendhaifkan, ya, mendhaifkannya dan mendhaifkan sejumlah perawinya, ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafiz, ya, yang benar itu dia itu adalah hasan, sehingga layak untuk dijadikan hujah. Jadi dia hasan kan sudah bisa dijadikan hujah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada riwayat juga dari Ali, Pak. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu, beliau berwudu, kemudian qara'a syai'an minal Qur'an, kemudian membaca bagian Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan, kalau ini qauli ini, langsung beliau mengatakan, dan itu didengar oleh Ali, ini tingkatannya tinggi. Apa kata beliau? Kata Rasulullah, ya, hakadza liman laisa bijunubin. Ya, membaca kayak gini ini bisa dilakukan kecuali orang yang junub, kata beliau. Jadi beliau lagi mengatakan begitu. Kalau tadi kan penceritaan dari Ali, tidak ada yang menghalanginya dari Al-Quran kecuali junub. Sekarang Rasulullah mengatakan sendiri, ya, ini tingkatan tertinggi. Kalau udah mendengar kayak gitu tuh langsung tertinggi itu. Ya, beliau mengatakan tidak ada, ya, ini tidak bisa dilakukan, yaitu membaca Al-Quran tadi, ya, bagi orang yang junub. Ya, fa amal junub lah, kalau orang yang junub enggak. Hakadza liman laisa bijunubin, ini bagi yang tidak junub bisa membaca Al-Qur'an. Wudu baca Al-Qur'an. Wa ammal junub fala, ya. Padahal junub enggak wala ayat, tidak, walaupun cuma satu ayat. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la. Ya. Al-Haythami mengatakan dari rijalnya sifat. Asy-Syaukani mengatakan kalau hadis sahih ini sahih, berarti ini paling sahih untuk dijadikan dalil haramnya membaca bagi orang yang junub. Apa ya? Cuman memang ini dikit lagi, Pak, ya. Imam Bukhari, Imam Tabrani, Daud, ya, Al-Zahiri, Ibnu Hazm itu mengatakan bolehnya membaca bagi orang yang junub. Imam Bukhari sendiri, ya, Pak, ya, itu mengatakan bolehnya membaca Al-Quran bagi yang junub. Ya. Tidak apa-apa bagi orang yang haid, kata Bukhari, untuk membaca Al-Quran. Ibnu Abbas juga mengatakan tidak masalah bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran, menyelisihi jumhur. Ya, pendapat yang pertengahan di situ, Pak, pendapat yang pertengahan itu membedakan, ya, ini agak temporer, ya, membedakan antara laki-laki yang junub dan perempuan yang haid. Kenapa? Ya, pernah kita sampaikan sebelumnya itu. Kalau laki-laki yang junub bisa langsung mandi, tapi kalau perempuan yang haid itu nggak bisa. Ya, haidul laysat biyadiki itu kata Rasulullah kepada Aisyah, haidmu itu bukan di tanganmu. Maka bagi perempuan yang misalnya statusnya sebagai guru TPA atau guru ngajarin ngaji, yang dia memang nggak bisa berlepas dari itu, ya mungkin di situ bisa dia untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh, ya, karena memang kebutuhan di situ. Tapi kalau bagi laki-laki enggak, karena laki-laki junubnya itu bisa diselesaikan langsung, ya, bisa diselesaikan langsung. Laki-laki kan bisa mandi langsung, ya, maka bagi laki-laki ya udah junub jangan baca Al-Quran dulu, kira-kira gitu, untuk keluar dari perbedaan pendapat. Ya, langsung mandi aja karena bisa dihilangkan. Beda dengan perempuan yang nggak bisa menghindar dari haidnya itu, nggak bisa menghindar dari. Sedangkan satu sisi dia bisa harus mengajar, gitu, harus mengulang hafalan, sehingga di situ itu pertengahan pendapatnya. Karena ada memang dua pendapat, tambah tiga lagi yang sebagian ulama mengatakan gabungan keduanya, jalan keluar dari perbedaan. Kira-kira gitu yang kita bahas dulu pada malam hari ini. Ya. Kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya, masih terkait dengan hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang junub. Kita karena sudah azan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.